Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat TV kita. Kali ini kita akan belajar bersama-sama ya untuk bedah kisi-kisi uji pengetahuan. Jadi setelah PPG itu diakhiri dengan UKIN, uji kinerja, kemudian ada uji pengetahuan. Nah, di sini kita tidak menggurui ya, tidak bermaksud menggurui, buat teman-teman kita belajar bersama-sama biar bisa lulus bersama-sama. Jadi kalau ada kritik dan saran kita bisa dialogkan di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf, kita belajar bersama-sama untuk bedah kisi-kisi. Mohon maaf jika ada kurangannya. Mari kita simak bersama-sama. Kita akan bedah kisi-kisi PPKN ya, untuk uji pengetahuan PPG 2022. Yang pertama adalah pengertian guru. Merujuk sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pengertian daripada guru. Kemudian kita lanjutkan tentang peran dan tugas guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah sumber belajar, menjadi fasilitator. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah demonstrator. Kemudian yang kelima adalah pembimbing. Yang keenam adalah motivator. Yang ketujuh adalah penilai. Itu adalah peran dan tugas guru dalam proses pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan tentang profesi guru. Kode etik guru. Yang pertama adalah guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kemudian yang ketiga adalah guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat adalah menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Ini adalah kode etik guru. Kemudian yang kelima, adalah guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh adalah memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Nah, ini adalah kode etik guru. Ada 8 kode etik guru. Mungkin ada teman-teman yang perlu menambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian kita akan bahas tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas ya, atau PTK. Nah, ini juga ada di kisi-kisi ya, tentang PTK. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kemudian menganalisis masalah, merumuskan hipotesis tindakan, kemudian membuat rencana tindakan dan pemantauannya, kemudian melaksanakan tindakan dan mengamatinya, mengolah dan menafsirkan data, kemudian yang terakhir adalah melaporkan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat laporannya atau membuat PTK. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang tahapan-tahapan dalam penelitian PTK. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan penelitian tindakan kelas atau siklus penelitian. Yang pertama adalah tahap perencanaan tindakan. Nah, ini kemudian tahap pelaksanaan tindakan, kemudian yang ketiga adalah tahap pengamatan observasi, dan terakhir adalah tahapan refleksi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya tentang tahapan-tahapan. Adapun yang menjadi tahapan dalam membuat PTK dalam pembelajaran PPKN adalah 1.
tahap perencanaan. Jadi tahap perencanaan ini, langkah pertama pelaksanaan PTK adalah melakukan perencanaan secara matang dan teliti. Dalam perencanaan PTK terdapat 3 dasar, yaitu identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan memecahkan masalah pada masing-masing kegiatan. Terdapat suatu yang sebaiknya dilaksanakan untuk menunjang sempurnanya tahap perencanaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi pada pembelajaran PPKN itu mirip seperti diagnosis yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya. Jika diagnosisnya, maksudnya gitu ya, diagnosisnya tepat, maka obat yang diberikan pasti mujarab. Sebaiknya jika diagnosisnya salah, maka resep obatnya pasti juga tidak tepat sasaran. Ya. Dengan demikian, PTK dapat pembelajaran PPKN. Dengan demikian pula dalam PTK, dalam pembelajaran PPKN, identifikasi yang tepat akan mengarahkan pada hasil penelitian sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran PPKN. Masalah harus real, masalah harus pragmatik, manfaatnya kelas, serta masalah harus fleksibel. Nah, itu yang harus kita bahas. Nah, selanjutnya adalah analisis penyebab masalah dan merumuskannya. Langkah kedua dalam perencanaan PTK adalah menganalisis berbagai kemungkinan penyebab munculnya permasalahan yang diangkat. Jadi, setelah menemukan masalah yang real, problematik, bermanfaat, dan fleksibel, maka masalah tersebut harus ditemukan. Agar penyebabnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menemukan penyebab masalah. Beberapa diantaranya adalah dengan menyebarkan angket ke siswa, mewawancarai siswa, observasi langsung, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah ide untuk memecahkan masalah. Sebagai disebutkan di atas bahwa akar masalah menjadi tumpuan bagi rencana tindakan untuk mengatasi masalah. Rencana tindakan sebagai langkah mengatasi masalah inilah yang disebut dengan ide original peneliti. Nah, kita lanjutkan yang kedua, ya, tahap acting atau pelaksanaan. Tahap kedua dari PTK adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah menetapkan pelaksanaan apa yang telah direncanakan pada tahap pertama, yaitu bertindak di kelas. Hendaknya perlu diingatkan bahwa dalam tahapan tindakan harus sesuai dengan rencana, tetapi harus terkesan alamiah dan tidak direkayasa. Hal ini akan berpengaruh pada proses refleksi pada tahap 4 nanti, dan agar hasilnya dapat disinkronkan dengan maksud semula. Tahap pengamatan atau observing. Observasi yang dimaksud pada tahap ketiga adalah mengumpulkan data. Dengan kata lain, observasi adalah alat untuk memotret seberapa jauh efek tindakan yang telah mencapai sasaran. Pada langkah ini, peneliti harus menguraikan jenis data yang dikumpulkan, cara mengumpulkan, dan alat untuk instrumen pengumpulan data. Kemudian tahapan-tahapan yang keempat adalah tahap refleksi. Tahap keempat atau terakhir dalam PTK adalah refleksi. Reflektif atau refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Referensi juga sering disebut dengan istilah memantul. Dalam hal ini, peneliti seolah memantulkan pengalaman ke cermin sehingga tampak jelas penglihatannya, baik kelemahan dan kekurangannya. Tambahan, jadi siklus-siklus dalam PTK itu seperti langkah-langkah itu tadi ya, yang di atas tadi ya. Itu untuk melaksanakan siklus biasanya ada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Minimal 2 siklus ya dalam penelitian. Nah, ini pengalaman dari dosen pembimbing itu ya, minimal 2 siklus. Nah, siklus-siklus dalam PTK atau siklus adalah putaran dari suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pada evaluasi. Dalam hal ini dimaksudkan siklus-siklus pada PTK adalah satu putaran penuh tahap-tahapan dalam PTK. Sebagaimana disebutkan di atas, jadi satu siklus adalah kegiatan penelitian yang dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jadi seperti yang di atas itu bisa dipakai juga dalam tahapan-tahapan siklus. Ya. Sekarang model pembelajaran. Yang pertama adalah kooperatif atau CL, cooperative learning, yaitu model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja saling membantu, mengkonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Nah, itu adalah kooperatif atau cooperative learning. Kemudian yang kedua, kontekstual atau CTL, contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, dan negosiasi yang terkait dalam dunia nyata, kehidupan siswa, atau daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah realistic atau RME, Realistic Mathematics Education. Realistic Mathematics Education atau RME dikembangkan oleh Freud di Belanda dengan pola guided revision dalam mengkonstruksi konsep aturan melalui proses mathematician, yaitu matematik horizontal, tool, fakta, konsep, prinsip, algoritma, aturan untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan proses dunia empirik, dan vertikal, reorganisasi matematika melalui proses dalam dunia rasio pengembangan matematik. Nah, ini berkenaan dengan matematik ya. Kemudian pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dalam kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian TGP atau Team Game Turnamen. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas tiap kelompok bisa sama, bisa beda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individu dan diskusi. Usahakan dinamika kelompok kohesif ya, dan kelompok atau heterogen gitu ya, dan kompak serta tumbuh rasa kompetensi antar kelompok. Suasana diskusi nyaman, menyenangkan, seperti dalam kondisi permainan game, yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, ramah, lembut, santun dalam sajian bodoran. Nah, ini seperti dalam main game, berarti anak-anak senang gitu ya dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah problem solving. Dalam hal ini, masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin, belum dikenal cara penyelesaiannya. Justru problem solving adalah mencari atau menemukan cara menyelesaikan, menemukan pola, aturan, atau algoritma. Kemudian problem posing. Problem posing yaitu memecahkan masalah dengan melalui elaborasi, yaitu merumuskan kembali menjadi masalah-masalah bagian-bagian yang lebih mudah sehingga dipahami. Kemudian problem terbuka. Pembelajaran dengan problem atau masalah terbuka artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara, flexibility, dan solusinya juga bisa beragam, multi jawab, fluency ya. Kemudian problem porting. Teknik problem porting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun, menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Hibrid. Model hibrid adalah gabungan dari beberapa metode yang berkenaan dengan cara siswa mengadopsi konsep. Nah, ini tentang model pembelajaran ya. Mungkin teman-teman ada yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Jadi kita belajar bareng. Nah, ini juga di kisi-kisi ada ya tentang
konsep sebagai media pembelajaran atau dikenal dengan nama pembelajaran dengan bantuan komputer atau Computer Assisted Instruction CIA atau ICT. Nah, itu juga ada di kisi-kisi ya. Penyajian pesan dan informasi dalam CIA dapat berbentuk tutorial, permainan instruksional, drill and practice, dan simulasi. Kemudian kita lihat di kisi-kisi 101 ya. Nah, ini mampu mengetahui masukan proses dan hasil pembelajaran PPKN yang mencakup sikap pengetahuan, kemudian keterampilan peserta didik. Nah, ini kita akan bahas ya. Jadi guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses atau hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkat. Keganggu, maaf nih. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan hasil yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. 1. Keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Kemudian 2. Keterampilan dasar menjelaskan. 3. Keterampilan dasar mengadakan variasi. 4. Keterampilan dasar memberikan penguatan. 5. Keterampilan dasar bertanya. 6. Keterampilan dasar mengelola kelas. 7. Keterampilan dasar mengajar perorangan atau kelompok kecil. Yang ke-8 adalah keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, ini adalah tentang peran guru yang harus dimiliki sebagai profesional dan berkualitas. Nah, kita lanjut. Sekarang pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalaman sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Sementara itu, pendekatan student conference mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung kepada peserta didik dengan supervisi dari guru. Kemudian pendekatan ilmiah. Nah, ini yang sering keluar, pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang dapat membantu siswa dalam berpikir kritis sekaligus aktif dalam memecahkan suatu masalah. Pendekatan ilmiah dapat diperbaiki proses pembelajaran dan diasumsikan berpengaruh pada hasil belajar dan aktivitas siswa. Kemudian perbedaan profil perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik antara remaja awal dan remaja akhir tampak lebih spesifik dijabarkan pada tabel berikut. Siswa SMP yaitu remaja awal ya, dan siswa SMA itu remaja akhir. Yang pertama adalah laju perkembangan secara umum berlangsung secara pesat, sedangkan remaja akhir atau SMA itu laju perkembangan secara umum kembali menurun atau sangat lambat. Nomor 2, proporsi ukuran tinggi dan berat badan sering kurang atau seimbang termasuk otot dan tulang belulang. Sedangkan untuk remaja akhir, proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang mendekati kekuatan tubuh orang dewasa. Kemudian yang ketiga, untuk remaja awal atau siswa SMP, munculnya ciri-ciri sekunder disertai dengan mulai aktifnya sekresi kelenjar. Kemudian untuk SMA, siap berfungsinya organ-organ reproduksi seperti pada orang dewasa. 4. SMP, gerak-gerak tampak canggung dan kurang terkoordinasi. Sedangkan untuk SMA, gerak-geriknya mulai mantap. 5. Untuk SMP itu aktif dalam berbagai jenis cabang permainan yang dicobanya. Kemudian untuk SMA itu jenis dan jumlah cabang permainan lebih selektif, terbatas dan keterampilan yang menunjang kepada persiapan kerja. Nah, ini harus kita ingat ya, biasanya ini keluar juga ya di soal-soal.
Kemudian 5 norma kecerdasan emosional berdasarkan pandangan intelijensi pribadi. 1. Pengenalan emosi diri menunjukkan kesadaran diri dan pengenalan terhadap perasaan yang dialami sehingga mampu mengendalikan kehidupannya. 2. Mengendalikan emosi menunjukkan bagaimana kemampuan untuk mengendalikan emosi yang terlalu dalam sehingga mengganggu stabilitas kehidupan seseorang untuk mencapai keseimbangan. Motivasi diri sendiri yaitu mengatur emosi agar seseorang dapat memusatkan perhatian dan memotivasi diri menjadi kreatif untuk mencapai cita-cita. 4. Mengenali emosi orang lain yaitu mampu membaca tanda nonverbal dan mengerti perasaan serta emosi orang lain sehingga mampu menyesuaikan sikap dan tindakan dengan kecenderungan yang terampil orang lain. Kemudian mengendalikan hubungan dengan orang lain yaitu kemampuan untuk menjaga hubungan dengan sesama maupun mengenali emosi setiap orang serta mengendalikannya. Wah, ini banyak nih. Ini tentang aspek-aspek yang harus dimiliki ya sebagai seorang guru profesional. Nah, ini kita bacakan satu persatu agar kita ingat ya nanti kalau ada soal yang keluar. Seorang guru PPKN profesional harus menguasai karakteristik peserta didik dan aspek-aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, intelektual. Nah, itu peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Selain itu, guru harus mampu memanfaatkan perbedaan karakteristik tersebut untuk mencapai ketuntasan pembelajaran PPKN. Berikut ini adalah beberapa aspek perbedaan karakteristik peserta didik. Nah, ini tentang karakteristik peserta didik ya ternyata ya. Kita pahami biar kita tahu apa yang harus diketahui oleh seorang guru PPKN. Yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat badan, hormon, dan lain-lain. Perubahan-perubahan dalam cara-cara individu untuk menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik, perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Yang kedua, aspek moral. Pada hakikatnya, aspek moral adalah ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas, sedangkan etika lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan pada suatu profesi. Moral selalu mengacu kepada baik buruk manusia sehingga moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari kebaikan manusia. Kemudian aspek sosial. Aspek sosial mempunyai arti kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan-harapan kelompok sosial. Ini merupakan keterampilan berpikir baru yang dimiliki remaja. Dalam hal ini ada dua aspek nilai menjadi perhatian utama para remaja yaitu nilai keadilan dan kejujuran yang lebih cenderung dimiliki oleh pria dan kesejahteraan yang dimiliki oleh wanita baik dalam keluarga, teman sebaya maupun pada masyarakat. Kemudian aspek kultural. Aspek kultural merupakan yang berhubungan dengan kebudayaan yaitu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dalam generasi ke generasi. Budaya berbentuk dari beberapa unsur yang membangunnya yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kerabatan, sistem peralatan hidup, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. Kemudian aspek emosional, aspek kecerdasan emosional sebagai kemampuan peserta didik untuk dapat memotivasi diri sendiri, tekun dalam menghadapi frustasi, mengontrol dorongan-dorongan impulsif, dan mampu menunda pemuasannya, mengatur suasana hati sehingga tidak mempengaruhi kemampuan berpikir dan berempati, mengenal karakteristik peserta didik melalui kematangan tingkat reaksi dan pengendalian emosional peserta didik dalam merespon keadaan atau peristiwa yang dialaminya. Kemudian aspek intelektual. Aspek intelektual disebut juga dengan tingkat kecerdasan peserta didik yang diukur dari kemampuan kognitif dalam menyelesaikan masalah,
menalar, berpikir logika berdasarkan faktual, empirisnya dengan berpikir jernih, berdasarkan ilmu pengetahuan, tingkat pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Jadi metode pembelajaran bermain peran atau role playing adalah cara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran dengan memberikan suatu topik atau masalah yang dipecahkan oleh peserta didik dengan memainkan peran, dalam hal ini berkaitan dengan pembelajaran. Nah, ini untuk pembahasan kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sedikit tentang bahasan kisi-kisi hari ini ya. Semoga bermanfaat, bisa buat belajar sambil masak dan sebagainya, biar kita semua lulus dalam uji pengetahuan PPG Derajat 2022-2023. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Sekian, mohon maaf jika ada kurangannya, ditunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf. Sekian, jangan lupa subscribe, like, dan share biar bermanfaat kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.